pengajaran sederhana dan singkat yang bisa digunakan sebagai acuan untuk berkegiatan. Saya bersyukur tadi Pak Andi sebagai ketua stasi mengatakan kita akan berusaha seminimal mungkin. Nah, sekarang saya sampaikan spiritnya, landasan rohaninya. Yesus itu hebat, agung, suci, mau berbuat besar karena menyelamatkan umat manusia. Tapi lahirnya di tempat yang minimal. Mengapa di tempat yang minimal? Karena lahirnya di kandang dan tidurnya di palungan wadah makanan ternak. Jadi sangat sederhana, sangat miskin, sangat minimal. Maka saya mendukung Pak Andi tadi. Ketua Dewan Stasi kita sangat bijaksana. Hidup Pak Andi. Sangat bijaksana, itu tepat. Jadi berkaitan dengan uang, apalagi sekarang ini kan uang juga susah. Nah, tadi Pak Andi menyampaikan kita akan berusaha seminimal mungkin pengeluarannya itu. Bukan karena pelit. Ini kan kata lain dari sesederhana mungkin. Jadi untuk yang penting-penting saja, yang kurang penting nggak usah. Karena apa? Karena Yesus juga lahirnya di tempat yang minimal, yang sederhana, yang miskin. Nah, pengelolaan uang, penggunaan uang, pengeluaran uang juga harus diresapi oleh semangat itu. Seminimal mungkin, sesederhana mungkin. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Andi juga berbicara mengenai aksi sosial. Di dalam Katekismus Gereja Katolik, aksi sosial itu ada dua macam. Ada aksi sosial yang sifatnya material, entah itu sembako dan seterusnya. Tetapi juga ada aksi sosial yang sifatnya non material, yang spiritual. Misalnya mengunjungi orang yang sulit, mendoakan orang yang sulit. Ini juga termasuk aksi sosial. Nah, dua-duanya itu sama mulianya. Aksi sosial yang sifatnya material baik, yang sifatnya non material itu juga baik. Nah, kita bisa mengukur kita mau yang mana. Mau dua-duanya silahkan, mau yang salah satu juga silahkan. Tapi yang terpenting adalah kita tulusnya, mampunya yang mana. Saya kira penjelasan Pak Andi tadi sudah bagus. Memang nggak salah kalau Pak Andi itu menjadi pemimpin kita di sini, pemimpin partai Stasi Cibunut. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Nah, berbagi itu termasuk yang juga ada dalam Natal. Mengapa Allah itu kok bukan menghukum kita? Karena Allah itu mengasihi. Dan untuk mengasihi itu Allah mau berbagi. Berbaginya itu berupa Yesus Sang Putra direlakan lahir di tempat yang minimal, yang nggak banyak biaya. Karena di kandang itu kan nggak banyak biaya, malah mungkin gratis kan. Nah, ini wujud berbaginya Allah kepada kita. Lalu kemudian ketika hari raya penampakan, ada 3 raja Majus yang datang kepada Yesus. Mereka juga berbagi. Jadi Natal itu memang isinya berbagi, bukan menerima hadiah tapi memberi. Bahkan anak-anak pun sebenarnya juga diajak di masa Natal ini apa yang bisa diberikan. Jadi bukan anak mendapat hadiah, tapi anak mau memberi apa? Mungkin mendoakan, mungkin menyanyi sambil mengunjungi. Nah, jadi Pak Andi tadi bilang aksi sosial itu termasuk semangat kita menghidupi apa yang dihidupi oleh Allah, yaitu berbagi. Tetapi juga 3 raja yang datang kepada Yesus berbagi. Dan berbagi itu bisa nggak menyiksa. Pertama kita tulus,
Tapi di samping tulus juga harus yang sesuai dengan kemampuan, supaya orang jangan dipaksa. Ini kira-kira aspek rohaninya Pak, yang bisa kita gunakan untuk mendasari. Jadi kalau nanti ditanya mengapa ada berbagi, mengapa semampunya, mengapa kok pengeluaran uang itu akan diminimalisir seminimal mungkin, ya karena Natal itu semangatnya memang seperti itu. Jadi ini bukan karena maunya Pak Andi, bukan. Tapi memang Pak Andi itu mau berkegiatan tetapi dilandasi oleh semangat rohani yang ada di seputar Natal. Begitu kira-kira. Ini bonus dari saya Pak. Saya tadi mau pulang, tapi saya mendengar ada pertemuan ketua lingkungan. Dari lingkungan yang ketuanya itu adalah ketua lingkungan paling tua di dunia. 82 tahun. Untuk Tuhan tidak ada batas usia Pak. Gak apa-apa, cawapres itu ada syarat umur atau yang sudah berpengalaman memimpin daerah. Tapi untuk Tuhan umur itu enggak menjadi syarat. 82 tahun masih bisa, paling tua sedunia sebagai ketua lingkungan, enggak masalah. Untuk Tuhan itu enggak ada persyaratan. Tulus semua dilakukan, semua diberikan dengan merdeka. Ya, baik. Terima kasih. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan ini, sehingga meskipun sebentar tetapi saya bagikan. Saya membagikannya secara singkat, padat. Makasih ya.